Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin wal muslimat, jamaah ta'lim yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di Masjid Puri Teluk Jambe. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat kita. Dan selanjutnya seperti biasa kita berkumpul di majelis ilmu, majelis Quran, karena yang kita kaji adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahannya kepada kita melalui majelis ilmu, majelis Quran ini, dan Allah jadikan majelis ini wasilah bagi kita dalam rangka membukakan pintu-pintu khairan, pintu-pintu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Khairan fid dunya, kebaikan di dunia, maupun yang utama tentunya adalah khairan fil akhirah, kebaikan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang akan kita kaji di kesempatan malam hari ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Surat Al-Isra ayat yang pertama. Surat Al-Isra ini juga dinamai surat Bani Israel, ya. Dinamai surat Al-Isra karena di ayat pertama ada kata asra bi'abdihi. Asra itu artinya memperjalankan hambanya di malam hari. Asra, ya, Isra. Baik, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, Maha suci Allah yang telah asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekitarnya,
linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan kepadanya di antara tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kami. Innahu, sesungguhnya dia, huwas sami'ul alim, dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengabadikan perjalanan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Isra Mi'raj. Dan perjalanan Isra-nya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini. Segala puji maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekitarnya. Tujuan dari perjalanan itu Allah jelaskan linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepadanya di antara tanda-tanda kebesaran kami. Sementara peristiwa Mi'raj disebutkan di surat yang lain. Ya, jadi kita mengenal Isra Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan Rasulullah SAW diperjalankan dari Mekah ke Palestina, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu disebut Isra. Kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ya di Palestina naik ya menuju ke Sidratul Muntaha, itulah Mi'raj. Nah, di dalam ayat ini Allah mengabadikan Isra-nya, sedangkan Mi'raj-nya diabadikan di surat yang lain, yaitu di surat An-Najm. Ya, di surat An-Najm. Di sana ada walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Jadi peristiwa Mi'rajnya diabadikan di dalam surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibuka wa ma ghawa. Ya, baca seterusnya nanti ada sampai ke inda sidratil muntaha. Itu peristiwa Mi'rajnya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memuji zatnya, mengagungkan perkaranya karena kekuasaannya melampaui segala sesuatu yang tidak mampu dilakukan siapapun selain Dia. Maka tidak ada Tuhan dan Rob selain Dia yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW pada suatu malam, yaitu dalam kegelapan malam, dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis yang terletak di Ilya atau di Palestina, tempat asal para nabi sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Surat ini atau ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyucian. Ya. Allah mensucikan zatnya, subhanalladzi. Maha suci Allah. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Maha suci Allah dari hal-hal yang ya menunjukkan kelemahan. Maha suci Allah dari semua itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan subhana? Allah mensucikan zatnya karena yang diabadikannya, yang dikisahkannya adalah peristiwa besar.
Allah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan itu terjadi ya pada malam hari, mungkin kurang dari semalam, ya, hanya semalam saja. Bayangkan diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, yang pada saat itu dengan kendaraan yang ada ketika itu paling juga pakai kuda, pakai unta, ya, orang-orang bisa menempuh perjalanan dari Mekah ke Palestina itu bisa berhari-hari, ya, dengan unta atau dengan kuda. Belum ada pesawat terbang, kan? Nah, pesawat belum ada. Jadi bisa dibayangkan ketika kemudian Rasulullah SAW menceritakan, ya, kisahnya ini, beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Bagaimana ketika diceritakan itu kepada, ya, orang-orang yang beriman? Kalau orang-orang yang beriman tentu menerima dengan keimanan, tapi yang lain yang tidak beriman tentu akan mencemooh Rasulullah SAW, ya. Dan itu yang terjadi, ya. Bahkan, ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, ketika, ya, cerita Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW tersebar, kemudian orang-orang kafir mencemooh, ya, nyinyir kalau bahasa sekarang, ya. Mungkin kalau dulu sudah ada media sosial, waduh, itu penuh dengan nyinyiran, ya, dan ya, segala macam, ya. Nah, saat itu juga orang-orang beriman itu dinyinyiri. Abu Bakar oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, dikatakan kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, kamu masih percaya itu sama Muhammad?" Ya, mereka begitu, ya, bilangnya. "Kamu masih percaya itu sama Muhammad? Masa, ya, ke Palestina, ke Masjidil Aqsa dalam semalam?" Ya. Bukan cuma ke Masjidil Aqsa, tapi kemudian Rasulullah SAW Mi'raj, melewati 7 lapis langit, ya, sebagaimana dikisahkan di dalam riwayat Imam Muslim, ya. Dikisahkan Nabi bertemu di langit pertama, ya, dengan Nabi Adam, lalu ke langit kedua bersama Jibril, ya, bersama malaikat Jibril. Dalam hadis riwayat Muslim itu dikisahkan setiap kali, ya, lewat ke langit, maka ditanya, siapa engkau? Ya, ketika Jibril mengetuk, ditanya, siapa engkau? Siapa yang bersamamu? Ya, dijawab Jibril, yang bersamaku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah dia sudah diutus? Ya, dia sudah diutus. Kemudian dibukalah pintu, lalu dipersilahkan masuk, ya, diberi salam, ya. Nah, kemudian disebutkan di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya, kemudian langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, ya, dan seterusnya, ya, nanti bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Harun, dan terakhir langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, itu dikisahkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi apalagi sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Bagaimana orang-orang ketika itu kalau menalar kisah peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, mereka nalar dengan logika,
tanpa dengan iman. Tentu mereka tidak percaya. Makanya Abu Bakar diolok-olok, ya. Kamu masih percaya sama Muhammad yang sudah ngaco, ya. Masa ke Palestina dalam semalam? Kata Abu Bakar apa? Kata Abu Bakar, kalau yang bicara itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaupun dia bicara lebih dari itu, ya, kalaupun bicaranya lebih dari itu sekarang, ya, Isra, ya, dalam semalam, kalau bicara lebih dari itu, selama yang bicara adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya percaya. Sejak itulah kemudian Abu Bakar digelari As-Siddiq, orang yang membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Bagaimana keimanan Abu Bakar? Ya, seperti itu. Dalam hadis kan kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya manusia, ini masih lebih berat imannya Abu Bakar. Abu Bakar orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini, ya, jadi peristiwa besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan Subhanalladzi, maha suci Allah, ya, dari segala kekurangan, dari sesuatu yang tidak mampu dilakukan, ya, kecuali hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, selanjutnya kata Ibnu Katsir, oleh karena itu, ya, mereka dikumpulkan di sana, lalu Nabi SAW mengimami mereka di tempat mereka. Hal itu menunjukkan bahwa beliau adalah imam paling agung dan pemimpin yang didahulukan. Ya. Menurut riwayat Rasulullah SAW, ya, sholat bersama para anbiya, dan itu yaitu menunjukkan bahwa beliau adalah Sayyidul Anbiya, dan beliau menjadi imam Sayyidul Anbiya. Kemudian juga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dihubungkannya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Ya, dihubungkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adalah masjid pertama yang dibangun di muka bumi. Ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata. Sesungguhnya yang pertama kali dibangun, masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah yang ada di Mekah, dan itulah Ka'bah, ya, Masjidil Haram, Ka'bah yang pertama kali dibangun. Dan itu ditegaskan lagi, dikuatkan. Kalau tadi ayat Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata, dikuatkan lagi dalam hadis Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya, oleh seorang sahabat ditanya, ya, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Dan Rasulullah SAW menjawab, Al-Masjidil Haram. Kemudian pertanyaan dilanjutkan, lalu masjid yang mana? Setelah Masjidil Haram, yang mana? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yang kedua adalah Al-Masjidul Aqsa. Rupanya Masjidil Aqsa, masjid kedua dibangun di muka bumi ini. Ya. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi menghubungkan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ini menunjukkan betapa, ya, erat kaitan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Ya. Di dalam sholat nanti, ya, setelah peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW menerima perintah sholat. Dan pertama, ya, sholat itu disyariatkan menghadapnya kemana? Ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ya. Baru nanti setelah kurang lebih dalam hadis itu, setelah kurang lebih 16 bulan, ya, 1 tahun lebih,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis menghadapnya, baru setelah 16 bulan kemudian diperintahkan untuk pindah kiblat. Pindah kiblat kemana? Ke Baitullah, ke Ka'bah. Nah, hari ini juga tentu kita diingatkan, ya, diingatkan dengan peristiwa ya Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, dihubungkan. Ya. Ini menunjukkan keterikatan. Tidak mungkin seorang muslim yang cinta dengan Masjidil Haram, cinta dengan Masjid Nabawi, lalu meninggalkan Masjidil Aqsa. Tidak mungkin. Ya. Apalagi ketiga masjid ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, memiliki keistimewaan. 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, la tashuddur rihal illa li thalathati masajid. Tidak dianjurkan, ya, rihal, berpergian itu kecuali untuk mengunjungi 3 masjid ini. Jadi kalau mau jalan-jalan itu sebetulnya ya enggak terlalu disuruh oleh Nabi, kecuali kalau ke 3 masjid ini silahkan. Ketiga masjid ini, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Baik ya, selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, yaitu tanaman dan buah-buahan. Ya, jadi tanah Palestina ini tanah negeri yang diberkahi. Kata Ibnu Katsir, diberkahinya yaitu dengan tanaman dan buah-buahan. Ya. Kemudian juga yang diberkahi, ya, tanahnya maksudnya diberkahi juga dengan kelahiran, ya, para nabi. Para nabi itu banyak yang dilahirkan di tanah Palestina ini sebagai negeri yang diberkahi. Di dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala, ya, bersumpah, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun, waturi sinin, dan bukit Tursina, wahadzal baladil amin, dan negeri ini yang aman. Buah tin dan buah zaitun, bukit Tursina, negeri ini yang aman. Itu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca tafsirnya, ya, di dalam tafsir disebutkan bahwa sumpah-sumpah, ketiga sumpah ini sesungguhnya juga menunjukkan kepada tempat-tempat, ya, sekali lagi menunjukkan kepada tempat-tempat diutusnya para nabi, tempat-tempat wahyu diturunkan. Tempat-tempat wahyu diturunkan. Kalau wahadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang aman, maksudnya negeri mana? Makkah. Wahadzal baladil amin, demi negeri ini yang aman, menunjuk Makkah. Wahyu yang turun di Makkah apa? Al-Quran. Kemudian waturi sinin, bukit Tursina. Bukit Tursina itu tempat turunnya wahyu. Wahyu apa? Taurat. Nah, Nabi Musa mendapatkan wahyu di bukit Tursina. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah. Itu bukit Tursina. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami, ya, mengambil sumpah, janji-janji dari kalian. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat di atas kalian at-tur, bukit Tursina.
khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian biquwwah, dengan kuat, maksudnya Taurat, pegang Taurat itu dengan kuat. Sebagaimana firman Allah kepada Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, hai Yahya pegang kitab ini dengan kuat. Dan Allah berfirman tentang Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, wa'tasimu berpegang teguhlah, bihablillahi dengan tali Allah. Jadi ini di surat At-Tin menunjuk tempat-tempat selain sumpah dengan negeri ini yang aman, sumpah dengan Bukit Tursina, menunjuk tempat-tempat lalu buah tin dan buah zaitun itu juga dalam tafsir disebutkan sebetulnya juga menunjuk kepada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tempat-tempat turunnya wahyu. Wa hadzal baladil amin, Makkah turunnya wahyu Al-Qur'an, wa turi sinin, Bukit Tursina turunnya kitab Taurat, sedangkan watini wazaitun katanya menunjuk negeri Palestina, karena negeri Palestina itu sebagai negeri yang terbaik menumbuhkan tanaman-tanaman buah tin dan buah zaitun, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan negeri Palestina itu sebagai negeri yang diberkahi, tanahnya juga berkah, alladzi barokna haulah, yang telah diberkahi sekelilingnya, sekitarnya. Dan watini wazaitun menunjuk ke Palestina. Di sana kalau di Palestina menunjuk kepada tempat turunnya wahyu, salah satunya adalah kitab Injil. Di Palestina Nabi Isa. Tapi selain Nabi Isa banyak nabi-nabi yang lain yang diutus itu di negeri Palestina. Sebagai Ardul Anbiya, Palestina itu sebagai Ardul Anbiya. Negerinya para nabi. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barokna haulah, Palestina sebagai negeri yang diberkahi bukan cuma disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 1 ini, tapi di banyak ayat Allah menyebutkan negeri Palestina sebagai negeri yang diberkahi. Ardul Muqaddasah, tempat yang disucikan itu ada kurang lebih 5 ayat. 5 ayat di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala menyebut sebagai negeri yang diberkahi. Gitu. Baik, linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan kepadanya min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran kami. Kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang agung, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar, di surat An-Najm. Nah, ini peristiwa Mi'rajnya, peristiwa Mi'rajnya, surat An-Najm ayat 18. Sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui, yaitu maha mendengar semua ucapan hamba-hambanya, yang mukmin maupun yang kafir, yang membenarkan maupun yang mendustakan di antara mereka. Dia melihat, Dia maha melihat semua perbuatan mereka, siapa yang berhak mereka terima di dunia dan akhirat. Allah maha mendengar, dengan tadi nyinyiran orang-orang kafir, yang tidak percaya dengan peristiwa ini. Allah mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang beriman. Abu Bakar yang ketika disindir oleh orang-orang kafir, kemudian
Abu Bakar dengan penuh keyakinannya dia mengatakan, selama yang bicara itu Nabi Muhammad, apapun yang diucapkannya saya percaya. Kalaupun dia mengatakan kisah lebih dari ini, saya percaya. Allah Maha mendengar. Ya, innahu huwas sami. Ya, Allah Maha mendengar apa yang diucapkan oleh hamba-hambanya. Al-Basir, dan dia Maha melihat segala perbuatan hambanya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Ya, selama Mi'raj Rasulullah SAW ya melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau kita kaitkan dengan sirah Rasulullah SAW, sebetulnya sebelum beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Isra Mi'raj ini kan ya juga sebagai hiburan kepada Rasulullah SAW, dan sekaligus Allah ingin menguatkan Rasulullah SAW dengan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Sebab sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW mengalami masa-masa kesedihan. Sebelum Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah, beliau mengalami masa-masa kesedihan. Masa-masa kesedihan apa saja? Pertama, wafatnya orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai. Bukan cuma itu, orang-orang yang menjadi pembela dakwah beliau. Siapa? Yang pertama Abu Thalib, paman beliau, dan yang kedua Khadijah, istri beliau tercinta. Ya, pengorbanan dua orang ini di dalam membela dakwah Nabi luar biasa. Ya, Abu Thalib, ya, beliau selalu berada di barisan paling depan. Ya, kalau istilah sekarang pasang dada, pasang badan, bukan pasang dada, pasang badan, ya, kepada orang-orang kafir Quraisy yang mengganggu Rasulullah SAW. Beliau selalu pasang badan untuk Nabi Muhammad. Ya, maka ketika beliau wafat, ya, Abu Thalib wafat, dan yang paling juga membuat beliau Rasulullah SAW semakin sedih karena Abu Thalib wafat, ya, beliau tidak beriman, ya, tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ya, Abu Thalib itu yang membuat Rasulullah SAW juga semakin bertambah sedih. Ya, sehingga ketika menjelang wafatnya Abu Thalib, Rasulullah SAW berusaha untuk, ya, mengislamkan Abu Thalib dengan mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah admin biha lakal jannah. Hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalau paman mengucapkan la ilaha illallah, saya akan menjaminkan untuk paman nanti di surga. Saya akan jaminkan ucapan itu menjaminkan surga untuk paman. Ya, tapi ketika itu ada Abu Jahal, ada, ya, pembesar Quraisy yang lain, kemudian mengatakan kepada Abu Thalib, hei Abu Thalib, kamu mau tinggalkan agama nenek moyang kita? Ya. Akhirnya, ya, terjadi kebimbangan gitu, sehingga turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Hai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Sehebat apapun, ya, antusiasmu untuk menjadikan orang lain itu, ya, masuk Islam, kalau Allah tidak menghendaki, nggak bisa. Hidayah itu mutlak urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Yang kedua, wafatnya Khadijah. Khadijah juga, ya, luar biasa kontribusi di dalam membela dakwah Nabi. Ya. Kemudian peristiwa yang kedua yang membuat beliau juga semakin bersedih adalah ketika beliau
berdakwah ke Taif. Saat beliau dakwah ke Taif bukan disambut tapi malah disambit, ya, dilempari batu. Seakan-akan dunia ini sudah tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Bayangkan, ya, peristiwa yang terjadi beruntun, ya, pendukung-pendukung dakwahnya wafat, ya, lalu kemudian beliau berdakwah ke tempat lain tidak ada yang mau menerima. Dalam kondisi yang seperti ini maka Allah hibur dan Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, maka diperjalankanlah Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Allah perlihatkan seakan-akan Allah, ya, ingin mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa yang menjamin dakwah ini adalah aku sendiri, ya. Allah lah yang menjamin keberlangsungan dakwah ini, ya. Jadi seakan-akan pesan itu, ya, yang hendak disampaikan. Hai Muhammad, sekiranya seluruh penduduk, ya, bumi semuanya tidak ada lagi yang mau, ya, mengagungkan engkau, menghormati engkau, tidak ada lagi yang mau menyambut dakwahmu, ketahuilah bahwa makhluk-makhlukku yang ada di alam sana masih banyak yang mengagungkanmu, yang memuliakanmu. Dan itu dibuktikan ketika beliau Mi'raj melewati 7 lapis langit, ya, beliau ketemu dengan para nabi, memuliakannya, ketemu dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, para malaikat di sana, mereka memuliakannya, ya. Sampai kan dan bagaimana Allah juga memuliakan, ya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattaibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan dialog, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan makhluk-makhluk Allah yang lain memuliakan. Begitu juga, ya, dengan ada yang kemudian menjelaskan tentang pertemuan-pertemuan Rasulullah SAW dengan para nabi itu, bahkan ada yang kemudian menjelaskan itu juga adalah sebagai prediksi dari Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi nanti. Ketemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah, ya, dikeluarkan oleh Allah ke surga, ya, dari surga dikeluarkan kemudian ke bumi, ya, tapi nanti Allah menjanjikan akan kembali lagi ke surga. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nanti kembali lagi ke surga. Maka itu juga menjadi prediksi bahwa setelah peristiwa Isra Mi'raj ini itulah yang akan terjadi, bahwa Nabi Muhammad SAW akan terusir dari Makkah, hijrah ke Madinah itu. Tapi nanti akan kembali lagi dalam peristiwa Fathu Makkah, ya. Kemudian bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa. Nabi Yahya dan Nabi Isa itu adalah 2 nabi yang dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi untuk dibunuh. Nabi Yahya dibunuh oleh orang-orang Yahudi, tapi Nabi Isa, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit. Nabi Isa, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha bihi. Tidaklah mereka membunuhnya, tidaklah mereka menyalibnya, tapi yang dibunuh, yang disalib itu adalah syubbiha bihi, orang yang diserupakan. Nah, ini juga prediksi bahwa nanti setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW akan bertemu dengan orang-orang Yahudi, dan sebagaimana orang-orang Yahudi membunuh para nabi, maka orang-orang Yahudi di Madinah pun berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, dan itu terjadi. Berapa kali Rasulullah SAW berusaha, ya, dibunuh oleh orang-orang Yahudi, tapi Allah menyelamatkan. Pernah diracun, ya, dengan makanan, dikasih daging kambing tapi diracun, tapi Allah menyelamatkan. Pernah diundang untuk meresmikan sebuah masjid yang dibangun oleh mereka, tapi mereka sudah membuat skenario nanti kalau Nabi Muhammad masuk, sudah ada yang bersiap-siap akan menjatuhkan batu besar kepada Rasulullah SAW. Ya, namun Allah kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, la takum fihi abada. Ya, Muhammad, itu masjid diror. Ya, jangan engkau sholat di dalamnya. Maka kemudian masjidnya dihancurkan.
oleh Rasulullah SAW, Masjid Dirar, masjid yang dibangun oleh mereka, ya tujuannya adalah untuk memecah belah umat Islam. Ya. Kemudian ya bertemu dengan Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf itu adalah nabi yang tidak pendendam. Ya. Ini juga menunjukkan nanti Nabi Muhammad SAW akan kembali kepada kaumnya pada peristiwa Fathu Makkah, dan Nabi tidak dendam kepada mereka. Bertemu dengan Nabi Idris itu sebagai nabi yang pertama kali menulis katanya. Nabi Idris nabi yang pertama kali menulis. Maka Rasulullah SAW kemudian nanti akan berdakwah dengan tulisan. Ketika Nabi Muhammad ya mulai menulis surat ke raja-raja, ke kabilah-kabilah. Begitu ya, sampai ada yang menganalisa hadis Rasulullah SAW itu, ya disebutkan itu sebagai prediksi dari Allah Subhanahu Wa Taala yang akan terjadi setelah peristiwa Isra Mi'raj. Dan terakhir bertemu dengan Nabi Ibrahim kan, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim adalah nabi yang membangun Ka'bah, ya, membangun kembali Ka'bah. Ya, keluarganya Hajar ya dan Ismail itu adalah yang membangun kota Makkah. Dan peristiwa ibadah haji, ya, ibadah haji banyak sekali yang berkaitan dengan kisah keluarga Nabi Ibrahim. Maka itu artinya bahwa akhir kehidupan Rasulullah SAW itu, akhir kehidupannya adalah ya pada saat haji wada. Ya, itu akhir kehidupan beliau. Nah, jadi inilah ya ayat-ayat linuriyahu min ayatina, ya, dan yang penting juga bahwa kemudian Rasulullah SAW ya diberikan oleh-olehnya yaitu ibadah sholat. Ya, jadi sesuai dengan latar belakang terjadinya Isra Mi'raj, ya Nabi Muhammad sedang merasakan kesedihan yang luar biasa, kemudian dihibur oleh Allah, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian diberi oleh-oleh ibadah sholat. Kira-kira pesannya itu, ya, hai Muhammad, ya, ketika ada kesedihan, keluhan, maka engkau mi'raj kepadaku, tapi mi'raj seperti ini mungkin tidak akan terus menerus, tapi aku berikan cara mi'raj yang lain, yaitu ibadah sholat. Dan umatmu dengan ibadah sholat ini bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kemudian Rasulullah SAW itu menjadikan sholat sebagai qurratu a'yun, sebagai sesuatu yang menyejukkan jiwanya. Nabi sering mengatakan kepada Bilal, arihna bis sholat, ya Bilal, arihna bis sholat, hai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW apabila menghadapi satu permasalahan besar, ya, maka dia kemudian sholat 2 rakaat. Nah, itulah hikmahnya dari ya ibadah sholat yang Allah wajibkan melalui peristiwa Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan ya mendapatkan pencerahan kepada kita semua, dan sudah masuk ya waktu Isya. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, yang benar datang dari Allah dan yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Imanuddin Kamil yang membahas tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang bisa kita ambil hikmahnya. Pertama adalah pelajaran untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dan menjadi contoh Rasulullah adalah orang yang dimuliakan baik oleh hamba-hamba Allah sebelumnya maupun hamba-hamba setelahnya, termasuk kita yang selalu menyanjung, meninggikan, membesarkan nama Rasulullah. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan, dan yang paling mungkin bisa kita ambil hikmahnya adalah ketika Rasulullah sedang kesedihan, maka dihibur dengan turunnya sholat. Karena itu kita sebagai hambanya, sebagai umat Islam tentunya akan mengambil hikmah ketika kita
menghadapi suatu kesedihan atau musibah, maka berbanyaklah dengan sholat. Mudah-mudahan itu bisa menjadi tenang, menjadi jalan keluarnya. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf, dan marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.